Bab 297. Tidak tahu hidup atau mati. Kepanikan seperti tanaman merambat menutupi wajah jelek ketua sekte Huang. Gelang intan ini tidak pernah gagal. Dan hari ini kalah telak. Bahkan gelangnya pun direnggut oleh orang lain. Eric Qin menggosok gelangnya dan berkata dengan suara rendah, "Gelang ini bagus, tapi rusak sekali. Jika bisa diperbaiki, pasti akan menjadi senjata hebat." Ketua sekte Huang mengertakkan gigi, menoleh dan ingin lari. Tapi Eric Qin menguasai jurus penyingkat jarak, dengan saking cepatnya dia langsung muncul di depan ketua sekte Huang. Dengan lambaian besar telapak tangannya, dia langsung memukul terbang ketua sekte Huang. Ketua sekte Huang dipukuli hingga berdarah wajahnya. Dia memohon belas kasihan dengan ngeri, "Eric Qin, ketua sekte Qin, tolong ampuni nyawa aku tidak ingin mati. Tidak ingin mati." Eric Qin mencibir, "Kalau begitu kenapa kamu datang untuk mengantar kematian sendiri? Aku berjanji tidak akan menyerang sekte Qin lagi." "Oh tidak, aku tidak akan pernah datang ke Silver City lagi seumur hidupku, mohon maafkan aku." Ketua sekte Huang memohon belas kasihan. "Aku memiliki puluhan miliar properti di sekte, dan masih ada emas yang terkubur di bawah tanah, aku akan memberikannya kepada kamu." Eric Qin mencibir, "Dengan bunuh kamu, aku tetap bisa mendapatkannya." Usai berbicara, telapak tangan emas Eric Qin langsung menghantam kepala ketua sekte Huang. Anak-anak sekte Wuya saling pandang, ingin kabur tapi tidak bisa, menderita bagaikan tercabik-cabik hatinya. Saat ini, mata Eric Qin melirik semua orang. "Qin, ketua sekte Qin, tidak ada hubungannya dengan kami," kata seseorang dengan ngeri. Eric Qin terdiam sesaat, dan berkata, "Beri kalian dua pilihan. Jika ingin pergi sekarang, aku tidak akan menghentikannya. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk bergabung dengan sekte Qin." Mendengar ini, sebagian besar orang siap pergi. Yang menetap di sini bisa membagi harta ketua sekte Huang, imbu Eric Qin lagi. Setelah mendengar ini, semua orang yang akan pergi berhenti. Tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan ketua sekte Huang selama ini. Jika bisa membagi kekayaannya, pasti jumlahnya sangat besar. "Kami bersedia tinggal di sekte Qin." Tidak tahu siapa yang berteriak lebih dulu, lalu yang lain berteriak bersama. Eric Qin sedikit puas, dia tersenyum dan berkata, "Nah, mulai hari ini semua tindakan kalian harus mengikuti perintah Yina Yan, wakil ketua sekte." "Ya, salam wakil ketua sekte." Mereka berlutut 3 kali dan menyembah 9 kali pada Yina Yan. Yina Yan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia menutup mulutnya dan tertegun sebentar. Eric Qin menghampirinya dan berkata, "Sekte Qin akan diserahkan kepadamu untuk saat ini." Yina Yan kembali ke akal sehatnya, dia mendesah, lalu mengangguk dengan penuh semangat. "Aku akan mengambil gelang intan ini dulu." Eric Qin menyentuh gelang intan itu dan berkata, "Jika suatu hari aku dapat memperbaikinya, aku akan memberikannya kepada kamu pada saat itu, sebagai harta sekte kita." "Terima kasih ketua sekte." Yina Yan mengangguk dengan cepat. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Yina Yan, rombongan berangkat ke sekte Wuya, dia yang akan mengalokasikan properti ketua sekte Huang. Tapi Eric Qin berdiri di titik tertinggi sekte Qin, memandangi daratan dengan tenang. Pohon purba alami, gelang intan, dan formasi pembunuh di bawah mata air semuanya terkonsentrasi di satu tempat. Eric Qin mengerutkan kening, mungkinkah ini pernah menjadi sekte kuno? Harta karun sebanyak ini tidak mungkin berada di satu tempat yang sama, kecuali seperti yang dipikirkan Eric Qin, tempat ini dulunya adalah sebuah sekte, tetapi kemudian hancur, meninggalkan begitu banyak harta yang tertinggal di bawah tanah. Eric Qin berdiri di sini, berpikir terus-menerus. Tetapi pada akhirnya dia menyerah, tidak peduli apakah ini sekte kuno atau bukan, dengan kekuatan Eric Qin saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk dijelajahi. Jika itu benar-benar sekte kuno ini mungkin menempati seluruh Silver City, dan wilayahnya sangat besar. Seru Eric Qin. Besok adalah malam tahun baru, dan Eric Qin berencana meninggalkan Silver City hari ini untuk kembali ke Provinsi Binzu. Sekitar 2 jam kemudian,
Yinayan kembali ke Sekte Qin. Sudah selesai semua? Eric Qin bertanya dengan santai. Yinayan memberi hormat dan berkata, jawab Ketua Sekte Huang telah meninggalkan total aset hampir 100 miliar, dan semuanya terbagi. Eric Qin mengangguk, dia bangkit dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk pulang merayakan tahun baru. Apakah kamu akan pulang? Yinayan kelepasan bicara. Eric Qin tersenyum dan berkata, tentu saja aku harus pulang untuk tahun baru Imlek. Yinayan menggigit bibirnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Aku pergi. Eric Qin mengambil pohon purba alami dan gelang intan itu, dan hendak pergi. Tunggu. Pada saat ini, Yinayan tiba-tiba memanggil Eric Qin. Dia menggigit bibir dan berkata tanpa henti, Ketua Sekte, aku. Bisakah aku pulang merayakan tahun baru bersama kamu? Eric Qin tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yinayan tidak bisa menahan tawa pahit, penolakannya sangat sederhana, tanpa menyelamatkan muka. Bertapalah dengan baik. Setelah Eric Qin mengatakan ini, dia meninggalkan Sekte Qin. Kali ini, Eric Qin bersiap menghadapi Jack Su, menang atau kalah, tidak ada yang tahu. Setiap hari raya akan teringat keluarga, Eric Qin juga sama. Beberapa orang terlintas di benaknya, Vinola Su, kakek Lin, dan ayahnya. Tidak tahu seperti apa wajah ibu aku. Eric Qin berpikir dalam hati, aku sangat tampan, ibu aku pasti sangat cantik. Setelah sampai di bandara, bas bandara sudah pulang untuk menyambut tahun baru. Eric Qin berpikir sejenak, lalu menelepon Kevin Jin untuk memintanya menjemputnya di bandara. Tetapi telepon telah berdering 3 kali dan tidak ada yang menjawab. Ini membuat Eric Qin mengerutkan kening. Kemana perginya Kevin Jin ini? Eric Qin bergumam dan tidak terus menelepon. Saat ini, seorang sopir taksi melaju. Dia berteriak kepada Eric Qin, sobat, naik tidak? Eric Qin menghela napas lega dan dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, jalan. Sekarang tahun baru Imlek, harus menambah uang, sopir itu mengingatkan. Eric Qin tersenyum, tidak masalah. Mobil melaju kencang menuju kota F. Di tengah perjalanan, sang sopir dengan santai mengobrol dengan Eric Qin, sobat, kenapa kamu ke kota F? Mencari Eric Qin. Eric Qin sedikit mengernyit, sedikit tidak jelas. Sopir itu melirik ke arah Eric Qin dan melambaikan tangannya, aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang pergi ke kota F, semuanya demi Eric Qin. Sepertinya orang-orang ini semuanya ahli kungfu. Eric Qin tersenyum dan berkata, ada kejadian seperti ini. Tampaknya orang-orang ini semua ingin melihat kekuatan Eric Qin saat ini. Ya, yang paling kuat adalah Benny Liu. Sopir itu melanjutkan, apakah kamu kenal bos besar kota F Kevin Jin? Preman besar itu. Eric Qin terkejut dan berkata, aku tahu, ada apa? Aduh, Kevin Jin ini dihajar Benny Liu. Kudengar satu tamparan membuatnya masuk ICU, dan hidupnya menggantung. Sopir itu tersenyum santai. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.